Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sebelumnya, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan ridho dan rahmatnya kita bisa berkumpul di hari ini, di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Dan insya Allah nggak bocor puasanya ya? Iya, udah bocor? Belum. Alhamdulillah. Selawat dan salam semoga saja selalu dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan ini, mungkin di hari terakhir Bapak akan memberikan tausiah karena mendekati Idul Fitri, maka temanya itu juga yaitu makna Idul Fitri. Tapi makna Idul Fitri itu sangat luas, jadi nggak mungkin secara keseluruhan akan diutarakan sama Bapak. Pada kesempatan ini mungkin hanya partisi atau bagian-bagian yang kira-kira yang sesuai atau cocok bisa kita sahab apa. Jadi di awal sudah dibacakan syarat atau dalil nakli dari kewajiban berpuasa itu, yaitu surat apa? Yang tadi Bapak bacakan, surat Al-Baqarah ayat ke 183 ya. Jadi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi kewajiban berpuasa itu kepada siapa? Kepada orang yang beriman ya. Lalu tujuannya, hasil akhirnya, outputnya apa? La'allakum tattaqun. Jadi menciptakan atau kalian tuh nanti yang berpuasa itu menjadi manusia yang bertakwa. Nah, salah satu takwa indikatornya atau cirinya itu nanti bisa dilihat dari akhlak ketika sudah berpuasa, yaitu pada saat Idul Fitri. Nah, pada saat Idul Fitri ini kita harus seperti apa? Karena sudah berpuasa, sudah digodok di madrasah Ramadan itu, maka kita harus menjadi akhlakul karimah ya, seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi membahas akhlakul karimah juga Bapak nggak mungkin semuanya, tapi hanya beberapa aja. Di antaranya itu yaitu tentang nafsu. Punya nafsu nggak? Ya. Nafsunya bukan antar lawan jenis aja ya, tapi nafsu secara keseluruhan. Nafsu, saya akan mencoba menarik dari sebuah kitab dari salafus soleh, yaitu Imam Ghazali ya, bahwa nafsu itu tanda itu ada 4, yang dari 4 itu 3 akan membawa kita kepada cenderung kepada kebatilan, sedangkan 1 nafsu itu akan membawa kita kepada kebaikan. Nah, kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu sifat nafsunya itu yaitu sifat bahimah. Bahimah itu apa? Sifat kebinatangan. Jadi setiap manusia punya sifat kebinatangan, benar nggak? Artinya apa? Menghalalkan segala cara tanpa rasa malu. Contohnya, nanti Lebaran nih. Lebaran karena nafsunya pengen apa? Pengen dapat pakaian baru, minta sama orang tua kalian. Mama, tolong saya beliin kaos dalam yang harga 5 juta misalnya. Ada nggak? Nanti diadain aja. Nah, itu adalah nafsu. Jadi pengen terlihat wah di mata teman-teman, menghalalkan segala cara. Gimana mau orang tua tersiksa, apa yang penting gua happy misalkan gitu ya. Nah, itu nggak boleh. Itu salah satu sifat manusia yang seperti diceritakan oleh Imam Ghazali itu, bahimah ya, sifat kebinatangan. Yang kedua itu yaitu sifat
sabu'iyah. Sabu'iyah itu adalah sifat buas. Buas itu buasnya kayak binatang buas tadi, binatang buas. Artinya tanda-tandanya sifat buas itu dia. Jadi tandanya adalah bahwa akan terlihat hukum rimba. Yang kuat akan kuat, yang lemah akan lemah. Hukum rimba bukan sekolahan kita. Hukum rimba itu bagus, bukan hukum rimba sekolahan kita, tapi hukum rimba dalam arti konotasi kiasan di dalam bahasa itu ya, bahwa yang kuat akan menang, yang lemah walaupun benar dia tetap kalah. Seperti kalau ada kasus di perpolitikan kita mah, walaupun ada beberapa suara benar, tapi karena kalah suara, karena voting kalah gitu ya. Itu kalau misalkan yang punya ide bagus kalah suara, dikalahkan oleh suara yang banyak walaupun salah, nah itu udah mendekati sifat tadi ya, sabu'iyah itu. Yang ketiga yaitu sifat syaitoniyah ya. Pasti apa? Berarti artinya apa? Setan. Ya, sifat-sifat setan. Jadi sifat-sifat setan itu ya nanti cenderung bahwa kebatilan itu akan merajai daripada kebenaran. Dan yang terakhir sifatnya adalah sifat ruhubiyah. Nah, sifat inilah dari keempat sifat tadi, yang pertama bahimah, sabu'iyah, terus syaitoniyah itu cenderung kepada kebatilan, sedangkan yang ruhubiyah itu cenderung kepada kebenaran. Jadi akan menuju kepada keimanan, ketakwaan, dan kesabaran. Seperti dalam kita berpuasa ya, itu kan tadi menuju kepada puasa itu hanya kepada orang yang beriman. Tadi ruhubiyah itu menciptakan pada keimanan. Yang kedua itu tadi ketakwaan. Tujuan dari puasa itu adalah la'allakum tattaqun, kepada ketakwaan. Dan yang ketiga dengan ruhubiyah itu kepada kesabaran. Orang puasa nggak sabar, nunggu maghrib aja. Orang yang 5 menit aja terasa 5 tahun ya. Padahal dari pagi, dari imsak sampai sore cepat, tapi tinggal nunggu maghrib nggak rungsing misalkan seperti itu. Nah, jadi dari keempat itu, maka dengan berpuasa kita harus mendominasi. Yang harus dominan itu sifat apa? Sifat yang keempat tadi apa? Ruhubiyah, supaya kita kepada tujuan akhirnya itu menjadi orang yang takwa ya. La'allakum tattaqun, seperti itu. Nah, jadi manajemen dari nafsu itu sebenarnya kan tergantung kitanya ya. Walaupun lingkungan kita, misalkan kita berteman dengan bermacam orang, tapi sifat dasar kita tidak boleh terbawa oleh hal yang tidak baik. Jadi kita tetap harus punya konsep yang kekeh, kuat. Jadi tidak, kita punya teman dengan berbagai macam latar belakang, dari keluarga yang mungkin dengan pendidikan yang berbeda, pendidikan dalam artian pendidikan keluarga dengan menciptakan karakter yang berbeda, suku yang berbeda, mungkin ada agama berbeda, tapi tidak sampai mempengaruhi terutama akidah kita, itu yang utama. Terus yang kedua adalah sifat mempertahankan kebenaran itu. Nah, setelah yang saya terangkan tadi, jadi jangan lupa nanti kalau sudah Idul Fitri, kamu harus menghiasi Idul Fitri itu dengan dengan takbir ya. Jainu a'yadakum bitakbir, hiasilah hari rajamu dengan takbir. Jadi nanti kalau sudah Lebaran jangan ikut kue aja, jangan ingat bajunya aja, jangan ingat yayang aja, tapi yang pertama itu adalah ingat takbirnya dulu. Hiasi dari mulai maghrib sampai dengan setelah buka terakhir sampai dengan pengadaan sholat Id. Ya, alhamdulillah, mungkin prediksi saya dari waktu yang disediakan, mungkin karena ini kultum ya, kuliah 7 menit, mungkin lebih sedikit. Mungkin sementara sampai di sini aja. Nah, sebelum ditutup mungkin silahkan kalau ada pertanyaan. Tadi tidak harus menyangkut yang Bapak terangkan ya, karena lebih sedikit.
kamu punya wawasan lain tentang pertanyaan itu silahkan. Demikian penjelasan dari Bapak, karena waktunya terbatas. Selanjutnya mungkin dari kalian ada beberapa unek-unek atau hal yang akan ditanyakan, silahkan. Saya Pak. Ya, monggo. Bagaimana hukumnya membeli baju lebaran itu? Wajib atau sunnah? Oh ya, makasih. Itu aja. Ya. Hukum membeli baju lebaran. Jadi membeli baju lebaran dan memakai baju lebaran ya. Itu dua hal yang berbeda tapi suatu kesatuan gitu ya. Jadi dulu ada sebuah riwayat yang diterangkan oleh putranya dari Sayyidina Umar bin Khattab, yaitu Abdullah bin Umar, yang menceritakan bahwa bapaknya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu pernah pergi ke pasar, lalu dia melihat sebuah pakaian atau baju yang dia senangi gitu ya. Dia tinggal langsung beli itu, tapi dia sepertinya mau minta pertimbangan dulu Rasul. Lalu dia datang ke Rasul, dibawa pakaian itu. Rasul sudah paham bahwa pada hari itu kan hari raya, maka Rasul mempersilahkan Sayyidina Umar untuk memakainya. Artinya silahkan. Dari riwayat itu kita ambil kesimpulan bahwa memakai pakaian baru bagus di waktu hari raya itu cenderung ke sunnah ya, seperti itu. Adapun pelarangannya itu mungkin karena sekarang belinya pakai uang apa, atau bahannya pakaian itu kalau laki-laki bahan dari sutra nggak boleh ya, atau dari bahannya, atau mau laki-laki pakai emas nggak boleh, itu aja. Itu ya. Yang lainnya? Saya Pak. Ya, enggak. Kalau hukum untuk membayar fidyah itu tuh wajib atau bagaimana Pak? Ya, hukum membayar fidyah. Jadi kita harus tahu dulu fidyah itu adalah pengganti ya ketika seseorang itu tidak bisa melakukan kewajiban berpuasa. Nah, siapa aja? Yaitu biasanya orang tua yang sudah benar-benar renta, sudah tidak kuat lagi menahan lapar dari pagi sampai maghrib ya, dari imsak sampai maghrib. Yang kedua, orang walaupun masih muda tapi terkena penyakit yang tidak memungkinkan dia untuk berpuasa. Dan yang ketiga adalah ibu hamil. Nah, kalian kalau mau nggak puasa, mau fidyah, salah satu silahkan pilih, nggak kan ya. Jadi gitu. Jadi kalau di antara yang ketiga itu, kalau sudah dia Islam, berakal dan balik, maka harus berpuasa. Ketika tadi halangannya, maka fidyah. Nah, fidyah itu apa? Fidyah itu hukumnya wajib. Itu sudah diterangkan di dalam surat Al-Baqarah, lanjutan dari di ayat ke 184-nya disitu diterangkan bahwa jadi fidyah itu wajib hukumnya. Itu aja tadi pertanyaannya. Ya, takut yang lain. Hukumnya wajib. Jadi tergantung dia berapa hari, 1 hari, 2 hari, atau berapa hari, nanti ada hitungannya, tergantung puasa yang dia tinggalkan. Yang lain? Saya Pak, ketentuan membayar fidyah pakai beras itu gimana sih Pak caranya? Oh, jadi lanjutan ya, nyambung, zigzag nyambung. Jadi fidyah itu cara membayar. Jadi kalau keterangannya membayar fidyah itu adalah 1 mud. Ini lagi mud nih, bukan itu. 1 mud itu adalah kalau di Timur Tengah, kalau zaman Rasul itu kan kurma ya, makanannya kurma. Jadi kurma itu 1 mud. 1 mud itu kalau ukurannya seperti apa? Jumhur ulama mengatakan itu 0,6 kg. 6,6 kg atau pakai gede itu 3,4 liter. Jadi kalau kita pakai beras, jadi makanan pokoknya, berarti kita harus pakai beras sebanyak 3/4 liter seperti itu. Akan lebih baik lagi kalau udah matang, akan lebih baik. Nah, itu wajibnya seperti itu ya, bayar fidyah itu. Jadi mentah boleh itu, paling jeleknya lah, bukan sudah memenuhi dasarnya lah. Tapi di kelanjutan di dalam Al-Qur'annya itu, tapi kalau kalian memberikan lebih banyak lagi, maka itu sebagai kebajikan yang lebih baik ya. Jadi kalau misalkan tadi mau ngasih 5 kilo, mangga nggak mau 5 kilo 1 truk, silahkan. Oh, mau semua sawahnya silahkan. Kalau emang mampu, itu akan lebih baik seperti itu. Jadi tidak ada lebih ini enggak, tapi minimalnya tadi 1 mud atau 3/4 liter. Yang lain? Saya Pak, boleh nggak sih Pak kalau salat Idul Fitri di rumah, kan lagi corona ya Pak, orang-orang pada takut keluar apalagi buat berkumpul gitu. Oh iya.
Jadi kan anti Allah wa atiur Rasul wa ulil amri ya. Perintah Allah, ada perintah Rasul, lalu terakhir adalah perintah ulil amri yang selama itu masih dalam kebaikan. Sudah ada fatwanya dari MUI, itu kan acuannya. Kita juga kan mau puasa pasti acuan nunggu nih, wah Bilal udah ada belum, kan yang menentukan MUI. Sama ketika Idul Fitri itu sudah ada fatwa dari MUI, selama corona ini boleh di rumah. Yang pasti harus tahu tata caranya ya. Di rumah boleh sendiri, boleh berjamaah, mungkin sama keluarga, sama ibu, sama apa silakan, karena akan menyangkut keselamatan diri kita berkaitan dengan corona ini. Nanti kalau misalkan berjamaah itu harus ada khutbah ya, di antara minimal 4 orang, nanti ada yang salah satunya harus jadi khotibnya. Sedangkan kalau sendiri itu tidak ada khutbahnya. Begitu. Ada lagi? Ya, terima kasih. Sekali lagi mungkin waktu juga yang akan memisahkan kita. Mudah-mudahan puasa kita lancar sampai terakhirnya, dan bisa membentuk diri kita menjadi, kalau saya secara pribadi menjadi orang yang ya diharapkan sesuai dengan syariat. Kalian juga sebagai anak-anak menjadi anak yang soleh, harapan orang tua, harapan nusa bangsa dan agama. Kita menjadi di Idul Fitri ini mempunyai nanti akhlak yang akhlakul karimah. Mungkin dan cukup mungkin dari Bapak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.